di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo di minggu kedua bulan Juli 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu sini ya Leo 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja di kartu yang pertama buat Leo. Di minggu kedua ada apa aja buat Leo Kak? Aku lihat sih di minggu kedua ini ada sesuatu yang bikin kamu jadi sangat percaya diri, terus juga ambisius untuk mengejar kesuksesan kamu. Ada suatu disiplin diri yang kamu tanamkan dengan baik, dan apa-apa di sini aku lihat di minggu kedua tekad kamu sungguh kuat dalam meraih hal-hal yang kamu mau ya, tumben. Biasanya Leo itu orangnya legowo ya, kayak yang dijalani aja gitu, kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Tapi kali ini di minggu kedua kamu benar-benar serius dalam menjalani sesuatu karena ada ambisi di sana. Dan apa-apa di sini sangat teratur, terkontrol, terpantau gitu ya, nggak ada yang luput dari pengawasannya kamu. Terus soal uang di minggu kedua, Page of Pentacles, ada new job. Wah, ada potensi buat kerjaan baru atau buat bisnis baru yang potensial menjadi tambahan penghasilan buat kamu juga bisa. Ada beberapa rencana tentang keuangan yang sedang dibuat kalau aku lihat di sini ya. Pada prakteknya, potensi-potensinya Page of Pentacles di sini ya, tentang uang. Lalu yang ketiga, pokoknya keuangan bagus di minggu kedua ini kalau aku lihat, karena ada kayak sumber potensi penghasilan baru. Terus Three of Wands, pikiran kamu selalu ke depan tentang kesuksesan ya. Kayak Leo akan jarang sekali melihat ke masa lalu di minggu kedua ini. Fokusnya ke depan terus ya. Gimana kesempatan ke depan yang terbaik, gimana perkembangan hidup yang lebih baik, gimana caranya bisa sukses, gimana caranya bisa menaklukkan banyak hal, gimana caranya bisa forecasting ke depan itu dengan tepat dan akurat gitu untuk setiap hal yang direncanakan. Banyak hal di sini ya yang berkaitan dengan masa depan yang kamu itu ya. Fokusnya ke sana kalau aku lihat ya, ke sana terus bahkan. Cuma terkadang ya itu, seberapa jauh kamu merencanakan, aku lihat terkadang memang masih ada bingung-bingungnya soal ke depan. Bingungnya gimana Kak? Karena ya ternyata ke depan jalannya Leo itu yang sudah disusun direncanakan itu kayak ke depan nih, ke depannya lagi itu tuh masih kayak meraba-raba juga. Karena ada yang namanya ketidakpastian yang kamu rasakan. Ya, terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa dilema. Ini bener gak sih apa yang udah aku susun, apa yang udah aku rencanakan? Realitanya nanti realisasinya sesuai nggak ya gitu. Oke lah, rencana semanis mungkin dibuat, seindah mungkin dibuat, tapi apakah sesuai? Nah, itu hal-hal yang akan kamu rasakan juga di minggu kedua ini ya. Terus di minggu kedua ini segala sesuatunya sepertinya masih berjalan dengan monoton, dan itu akan ngebuat Leo jadi ngerasa kayak aduh bosan gitu ya. Ingin mengubah sesuatu tapi tidak bisa meninggalkan sesuatu hal di sini. Nah, jadi kamu ingin mengubah sesuatu di contoh di line B, tapi kamu gak bisa meninggalkan line kamu yang A gitu, sehingga ngestak, kamu ngerasa monoton, stagnan, itu aja yang dilakukan. Dan terkadang kamu juga harus hati-hati. Di minggu kedua ini akan banyak berdatangan orang-orang yang membawakan komunikasi kepada kamu di sini. Terkadang hanya untuk membuat kamu jadi pesimis. Kenapa jenisnya komunikasi yang akan datang ke kamu? Karena di sini kayak mulut ke mulut nih. Aku lihat kamu akan kedatangan orang-orang yang akan menyampaikan komunikasi kayak face to face, secara mulut ke mulut kalau aku lihat. Tapi ini berkaitan dengan kritik. Kritik yang over. Oke lah, kamu dikritik akan sesuatu, kurang ini, kurang itu Leo. Tapi over. Kritik mereka nggak membangun sama sekali, malah bikin kamu jadi pesimis. Ada yang manipulatif juga di sini. Kamu harus hati-hati. Jadi Leo, untuk hal apapun, untuk kritik apapun yang kamu terima di minggu kedua ini, jangan terlalu diambil hati. Karena beberapa, ada yang memang diantaranya benar-benar untuk kemajuan kamu, untuk yang berguna bagi kamu nih ya, kritiknya yang membangun. Tapi beberapanya lagi, bahkan sebagiannya lagi di sini, kritiknya cuma ingin ngejatuhin semangat kamu doang.
Jadi kamu harus bisa bedakan ini bermanfaat dan ini omong kosong gitu ya. Hati-hati. Terus di minggu kedua aku lihat kamu akan protektif soal uang. Ada uang yang sabar kamu tunggu kehadirannya di sini. Kamu lagi nunggu uang apa sih? Gaji, ya apa? Bonus, gaji nomor-nomor itu. Gaji nomor-nomor nggak tuh? Gaji apa? 14, 13. Berapa sih gaji? Ada berapa belas? Terus apa ya? Bonus, reward dari perusahaan kamu ya. Pokoknya kamu lagi berhemat sambil menunggu di sini uang yang akan masuk kalau aku lihat, atau hasil bisnis profit ya, dividen, profit sharing. Dan di minggu kedua Leo juga lagi banyak beban pikiran, teman-teman. Aku nggak tahu kamu ini beban pikiran kenapa, tapi bisa jadi beban pikirannya terkadang karena mikirin masa depan juga sih. Ini rata-rata Leo itu yang jadi beban itu adalah masalah ke depan kalau aku lihat. Karena Leo jarang ya melihat ke masa lalu. Tipe-tipe Leo itu adalah tipe-tipe yang kalau udah menjadi masa lalu tuh bener-bener kayak terkubur dalam banget gitu ya. Bahkan kalau ada orang dari masa lalu yang ya, kamu pun banyak Leo yang sudah menganggap orang masa lalu itu kayak orang mati aja gitu. Ya udah nggak kenal lagi, nggak tahu lagi, hah siapa dia, nggak dengar namanya doang kayak siapa dia. Maka dari itu beban pikiran ini berasal dari depan kalau aku lihat ya, bukan dari masa lalu, bukan dari belakang tuh. Yang bikin kamu gelisah, yang bikin kamu tuh terkadang ada takutnya, rasa bebannya, ini terkait dengan masa depan yang terlalu kamu pikirin ya. Beban di masa depan tuh udah kamu pikirin sekarang, berat banget. Terus hati-hati, ada Three of Swords di minggu kedua ini. Kenapa hati-hati kak? Karena bisa ada hal-hal yang bikin kamu jadi patah hati dan trauma. Leo kan traumaan ya orangnya ya. Sebenarnya gak ingin lebay sih, tapi jujur aja Leo ini kalau sekali sudah tersakiti, traumanya dalam banget, susah banget untuk bisa balik dan percaya lagi sama orang lain gitu. Makanya aku bilang hati-hati sama hati dan perasaanmu. Jangan ekspektasi dan harapanmu terlalu tinggi pada sesuatu hal ataupun terhadap seseorang. Kamu bisa patah hati sendiri, terus kamu traumaan sendiri, dan traumanya parah gitu ya. Ini bisa menyakiti kamu sendiri loh ya. Jadi jaga perasaanmu, santai aja ya. Terus juga ada potensi ini bisa emosi-emosian Leo ini di minggu kedua. Bisa marah-marah ya. Anggaplah emosi lagi nggak stabil di minggu kedua kalau aku lihat. Dan bahkan bisa emosi yang tidak stabil ini bisa menimbulkan perselisihan dengan seseorang. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk Leo di minggu 2 Juli 2025. Pesan hidup buat Leo. Mari kita cek and recheck. Pesan yang pertama ya, katanya temukan keseimbangan di dalam kehidupannya kamu. Jangan kerja terus ya, kerja aja terus. Istirahat nggak ada, jangan. Jadi di sini dipesankan work-life balance itu penting. Lalu yang kedua, katanya fokus kepada rumah, kepada keluarga, kesuksesan dan kelimpahan yang ada di dalam kehidupannya kamu tuh kan ini sejalan loh. Kamu boleh workaholic tapi jangan mengabaikan keluarga. Fokus juga sama orang rumah, keluarga kamu ya. Fokus sama kesuksesan kamu, kerjaan kamu, boleh seimbang aja semuanya ya. Jangan berat sebelah. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya kalau lagi ada masalah coba ya berbicara sama pikiranmu sendiri, siapa tahu kamu dapat solusinya dari sana atas permasalahan yang kamu punya. Terkadang nggak semua hal itu solusinya datang dari orang lain. Ada yang datang dari pikiran kita sendiri. Karena yang paham medan masalah kita ya diri kita sendiri gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya langsung aja yang bisa terkoneksi dengan Leo di minggu kedua, energi paling kuat ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, The Chariot, Cancer, Temperance, Sagittarius. Itu aja yang paling kuat di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.